Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang soleh-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah alur cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke review. Di awal film kita diperlihatkan di suatu daerah bernama Fadan, tinggallah Nabi Yakub alaihi salam atau ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Terlihat beliau sedang mengembala kambing dan berhenti di sebuah kuil, yang mana kuil itu terdapat warga yang sedang meminta pertolongan kepada berhala yang bernama Ashtar, yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka, untuk menyembuhkan seorang bayi dari penyakit. Pada malam harinya Nabi Yakub berkhutbah kepada warga Fadan dan menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang malaikat saja sujud kepadanya, tapi warga Fadan kebanyakan masih menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, bukan yang menyembah sesembahan yang menciptakan dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Yakub juga mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk mereka dan perkataannya berasal dari kitab. Namun warga masih banyak yang tidak mempercayai perkataan Nabi Yakub, dan beberapa warga malah mengatakan bahwa kitabnya itu telah menghina Tuhan mereka. Tapi Nabi Yakub mengatakan bahwa kitabnya sama sekali tidak menghina Tuhan mereka. Beliau balik bertanya kepada para warga, apakah patung Ashtar menciptakan kalian atau kalian yang menciptakan patung itu? Beberapa warga pun mulai mempercayai perkataan Nabi Yakub itu yang masuk akal. Tapi tetap saja ada beberapa warga yang tidak mempercayai dan mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat dari Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian datanglah pendeta kuil dan membubarkan para kerumunan dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkaran Nabi Yakub, maka Fadan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Pada keesokan harinya di kuil Ashtar terlihat sedang dilaksanakan hukuman bagi warga yang melawan patung Ashtar dengan melemparinya menggunakan batu dan menyebutnya Tuhan yang bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu. Namun para pendeta tidak menyetujui tebusan itu karena warga itu adalah musuh bagi Ashtar. Lalu Nabi Yakub berkata, "Kenapa kalian tidak menangkapku? Padahal akulah yang paling pertama memusuhi patung Ashtar itu." Ternyata para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena dia adalah menantu dari Panglima Fadan. Tak berselang lama, datanglah sang Panglima itu yang menyuruh pendeta itu untuk membebaskan warga itu karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Dengan rasa takut, pendeta itu pun akhirnya melepaskan warga tersebut. Perlu diketahui, Nabi Yakub ini mempunyai 4 istri dan 11 anak. Tapi sebenarnya istri pertama Nabi Yakub ini bernama Rahil. Tapi karena bertahun-tahun dia tidak diberi anak dari Rahil, maka Rahil menghadiahkan para pembantunya untuk diberistri oleh Nabi Yakub agar sang Nabi mendapatkan seorang keturunan. Setelah bertahun-tahun Rahil tidak mendapat seorang anak, akhirnya dia hamil dan akan mempunyai seorang anak pertamanya. Nabi Yakub yang sedang mengembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Dia juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Sedikit penjelasan, silsilah Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Tak berselang lama datanglah warga Fadan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Sejak saat itulah mulai terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh seorang istri Nabi Yakub yang bernama Bilhah. Dia takut kalau nanti Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya nanti ketimbang ketiga istrinya dan anak-anak yang lain. Rahil yang sedang ditangani oleh seorang bidan tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lemas. Dan bidan itu pun hanya bisa pasrah karena jika seseorang yang sedang akan melahirkan pingsan, maka diperkirakan dia tidak akan selamat.
Hal itu membuat seorang warga berkata bahwa ini pasti akibat kemurkaan Dewa Ashtar kepada Yakub dan Rahil. Namun Nabi Yakub yang mengetahui keadaan Rahil yang semakin memburuk, ia malah pergi menyendiri. Ayah Rahil atau sang panglima Fadan semakin percaya kalau Nabi Yakub adalah pembawa petaka bagi warga Fadan, karena dia melihat sendiri saat istrinya sedang sakit dan memburuk malah pergi. Namun ternyata Nabi Yakub ini pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berdoa sampai malam tiba. Sementara itu di rumah Rahil, para warga mulai mengatakan kalau Nabi Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta itu pun merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahil untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka lah yang akan menang. Mereka pun datang ke tempat rumah Nabi Yakub dan mengatakan, kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Nabi Yakub yang dianggapnya adalah paling kuat. Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta di rumahnya karena dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil, dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Fadan. Tak berserang lama ternyata Rahil kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara itu penyihir yang diusir oleh Nabi Yakub tadi terus memohon kepada Tuhannya agar dia segera menghukum Nabi Yakub dan berharap Rahil dan anaknya mati malam ini juga. Tapi tak sengaja dia mencontohkan api yang membuat kuil itu terbakar bersamanya. Nabi Yakub yang selama 10 tahun menekan anaknya dari Rahil akhirnya dikaruniai seorang putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menamai anaknya dengan nama Yusuf. Di malam itu juga turunlah hujan yang sangat lebat. Nabi Yakub percaya itu adalah berkah dari kelahiran Yusuf. Para warga pun selalu membicarakan tentang kelahiran anak Rahil yang lancar dan turunnya hujan di Fadan bersamaan dengan anak Rahil dan Nabi Yakub. Warga yang tadi mengatakan Yakub dan Rahil terkena kutukan terkejut mengetahui Rahil dan bayinya sehat walafiat. Sementara itu para warga akhirnya menyadari bahwa kuil Ashtar terbakar. Mereka pun berbondong-bondong ke kuil untuk memadamkan api itu. Sang panglima Fadan merasa aneh karena hujan sangat lebat, namun tidak bisa memadamkan api yang ada di kuil Ashtar. Kebakaran itu mengakibatkan penyihir Ishtar mati terbakar di dalamnya. Para warga mulai mempertanyakan kenapa penyihir bisa terbakar dan kemana Tuhan Ishtar, dan kenapa tidak bisa memadamkan api di kuil. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa penyihir Ishtar lah yang terkena celaka karena berusaha melawan Tuhan dari Nabi Yakub. Setelah kejadian itu, sang panglima memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Nabi Yakub. Begitu juga para warga yang lain yang sekarang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sangat kuat. Mereka juga meninggalkan kuil yang sedang terbakar tanpa memadamkan api terlebih dahulu. Para warga Fadan akhirnya kini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. لا مفر لي من الإذعان بأنك نبي الله فعلا. لقد كفرنا بالأصنام والأوثان. لا إله إلا الله الأحد. 5 tahun pun berlalu dan rahmat Allah terus mengalir kepada warga Fadan. Nabi Yusuf yang kini sudah beranjak menjadi anak-anak diajak oleh Rahil dan Nabi Yakub untuk pergi ke padang gurun. Dan mulailah terjadi kecemburuan yang dialami oleh istri lainnya karena Nabi Yakub lebih mengistimewakan Rahil daripada istri lainnya. Singkat cerita, datanglah utusan dari daerah Kan'an, Palestina, daerah asal dari Nabi Yakub, membawa berita bahwa Nabi Ishak alaihi salam telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hal itu membuat Nabi Yakub harus berhijrah menuju Kan'an, menggantikan Nabi Ishak untuk memimpin warga Kan'an. Sebelum pergi, Nabi Yakub kembali berkhutbah di hadapan para warga Fadan bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada semua warga Fadan yang dulunya menyembah berhala. Nabi Yakub dan keluarga akhirnya berangkat ke Kan'an, daerah Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada bibinya yang bernama Bilia dengan mengatakan, kenapa ibu Bilhah dan Zulfa tidak menyukai ibunya Yusuf Rahil. Yusuf mendengar hal itu dari kakaknya yang bernama Yahuda. Bibi Lia pun menjawab, mungkin mereka merasa kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub karena telah melahirkanmu Yusuf.
Tapi sebenarnya Nabi Yakub adalah orang yang adil. Di malam harinya pun kita diperlihatkan Bilhah yang mengatakan kepada Lia kalau dia merasa cemburu jika Nabi Yakub lebih memuliakan Rahil dan Yusuf. Lia pun dengan jawaban yang ikhlas mengatakan bahwa wajar saja kini Yakub memperlakukan Rahil seperti itu karena dia baru saja melahirkan anak pertamanya. Kita juga dulu diperlakukan seperti itu oleh Nabi Yakub. Tapi Bilhah yang sudah dikuasai oleh setan tetap saja tidak menerima jawaban dari Lia dan malah memanas-manasi anaknya. Di saat rombongan hampir saja sampai di Kanaan, Rahil yang hamil anak keduanya mulai merasakan kontraksi yang tandanya dia akan segera melahirkan. Nabi Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membangun tenda agar menjadi ruang bersalin bagi istrinya itu. Nabi Yakub kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahil, tapi Allah berkehendak lain. Rahil telah pulang ke sisinya sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian ini membuat Nabi Yakub dan Yusuf menangis bersedih. Itu juga dengan Lia, kakak dari Rahil yang menggendong bayinya, tapi tidak dengan Bilhah yang kelihatan merasa senang karena kini Rahil telah tiada. Demikianlah review singkat dari kami dan tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.